Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan. Hati nurani kita berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya sehari-hari. Ramadan Syahrul Rahmah Warahim. Kita masih berada di likur terakhir pada Ramadan 1440 Hijriah. Mengapa kita bisa menyebut Ramadan dengan Syahrul Rahmah Warahman? Karena jika kita mencoba menelusuri seluruh nama-nama Allah, pada dasarnya diletakkan atau disangga dengan dua sifat utama, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengapa kita sampaikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai penyangga? Karena di dalam hadis qudsi disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW bahwa segalanya dicipta oleh Allah berdasarkan cinta. Jadi jika kita ringkas Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam bahasa manusia yang terbatas dan serba sederhana adalah cinta. Karena itu, jika kita harus jujur berkata, satu-satunya yang paling terdepan kita hargai adalah cinta. Satu-satunya yang paling kita hormati di garda terdepan adalah cinta. Kita bergaul, kenal dari yang tidak kita kenal sebelumnya, karena ada cinta di dada. Karena itu di dalam terminologi Islam disebutkan pergaulan sosial itu adalah silaturahim. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Berasal dari satu kata asilah dan arahim. Asilah pergaulan, arahim kasih sayang. Sungguh sangat istimewa karena ketika kita bicara arahim, maka satu-satunya makhluk Allah adalah kaum ibu yang memiliki rahim. Ketika kita berbicara ibu sebagai perempuan, sikap atau sifat yang paling utama adalah kelembutan. Sikap yang paling menonjol adalah kasih sayang. Sikap perilaku yang paling mengedepan adalah cinta. Perkecualian, jika ada kaum ibu lantang berbicara kasar,
perkecualian. Jika ada ibu yang kasar berbicara, perkecualian jika ada ibu yang ketika berbicara dengan orang lain sangat sopan santun, tetapi di tengah keluarganya sangat kasar dan tidak beradab. Tetapi semua itu tidak akan pernah menghilangkan ibu yang senantiasa memiliki rahim. Baik ibu yang lembut, berbudi pekerti luhur, bersikap perilaku berperangai halus, ataupun mereka ibu, perempuan, wanita yang kasar, bahkan sangat kasar, termasuk pada anaknya sekalipun, bahkan pada suaminya. Tak jarang juga ada yang kasar terhadap kedua orang tuanya, bahkan dengan mertuanya. Semua yang halus, lembut, bijak, dan semua yang kasar tidak beradab memiliki rahim. Dari rahim kita dilahirkan tanpa kecuali, tidak ada perkecualian. Semua manusia lahir dari rahim. Ini kita berbicara hal-hal yang wajar dan normal. Di saat kita lahir dari rahim ibunda tercinta, maka kita membawa seberkas cinta. Kita membawa seberkas sifat dari bias sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh sebab itu ketika kita berbicara Syahrul Ramadan adalah bulan Rahman dan Rahim, Syahrul Rahman wa Rahim, maka kita tidak sekedar berbicara haus, dahaga, lapar, bukan bicara itu. Karena banyak di antara saudara-saudara kita sementara ekstrim bergelimang harta benda, makan 4 orang satu keluarga, lebih dari 1 bahkan 2 juta. Tetapi banyak yang sehari-hari bertanya apa yang ingin dimakan esok pagi, apa yang akan dimakan siang hari, apa yang akan dimakan sore hari, atau kalau berada di dalam bulan Ramadan, apa buka hari ini sudah ada atau belum, apa yang akan dipakai sahur untuk esok pagi. Lapar bagi saudara-saudara kita biasa. Jadi rasa kita sebagai orang-orang yang belajar beriman bukan lapar dan dahaga yang kita kedepankan, tetapi rasa cinta yang mendasari ibadah kita. Karena dengan rasa cinta kepada Allah, as-saddu hubbalillah, demikian teramat sangat cintanya kepada Allah orang-orang mukminin dan mukminat, maka kepatuhan menjalankan ibadah puasa penuh rasa cinta. Karena itu setiap Ramadan tiba disambut dengan bahagia. Apakah tanda bahagia itu? Bagi saudara-saudara mukminin dan mukminat yang membiasakan diri, yang membiasakan cinta diri, yang membiasakan cinta kepada kedua orang tua, yang membiasakan cinta kepada anak-anaknya, yang membiasakan cinta kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negaranya. Dihiasi antara Ramadan 1443 Hijriah dengan 1444 Hijriah dengan puasa
puasa sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berbahagia, bergembira. Bukan suka duka yang dialami oleh hamba-hamba Allah mukminin dan mukminat ketika berada di bulan puasa, tetapi justru bersukaria, bersukabahagia. Antara lain diwujudkan dengan berbagi hadiah, berbagi sedekah, berbagi takjil setidaknya. Dan di sejumlah masjid dan musola, paling tidak di atas 10 tahun sudah terbiasa minimal tersedia 5 porsi untuk buka puasa muadzin dan sejumlah jamaah yang dianggap patut untuk menerimanya. Dan di sore hari ini, insya Allah setelah kami rekaman ini, kami akan menerima tamu dari Biara Ursulin, dari Jemaat Gereja Katolik Koryeso yang akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Romo Fajar Tejo Soekarno. Saudara kami yang berasal dari Batu dan berdinas di wilayah Kota Malang. Nanti akan diikuti oleh sejumlah suster dan juga atau biarawati dan juga murid-murid SMP, SMA, dan SMK. Karena ini adalah insya Allah kunjungan dan berbagi kasih pada kali yang ketiga. Ya, jadi sudah pada Ahad pertama sudah pernah melakukan berbagi kasih sayang lewat takjil, ya. Kemudian hari ini adalah yang ketiga kalinya, gitu ya. Saya khawatir kalau tidak saya betulkan ini kok ada bendera putih gitu ya. Jangan-jangan ini tanda berserah puasa, bukan begitu ya. Jadi tadi lupa tidak dilihat secara bagus gitu ya. Pemirsa netizen yang kami hormati, jadi kami sangat berbahagia, berbangga sekali. Bukan sajian takjil yang akan dibawa oleh saudara-saudara kita dari keluarga besar Biara Ursulin dan Jemaat Gereja Katolik Koryeso, bukan itu semata, tetapi rasa berbahagia yang penuh kasih sayang dan cinta, perwujudan dari sila persatuan Indonesia. Bukan sekedar persatuan, tetapi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan sekedar kemanusiaan, tetapi dari kebijaksanaan yang berhikmat kepada Tuhan, rasa adil karena kita sebangsa dan senegara. Tetapi lebih dari itu, antara Gereja Katolik Koryeso, Jemaat Biarawati atau Suster, dan Romo Fajar Tejo Soekarno, ini benar-benar menjadi saudara, tidak saja hari ini, tapi setidaknya kami berpuluh-puluh tahun. Ya. Sejak tahun 1975, tidak pernah satupun ada konflik di antara keluarga besar Masjid Khadijah Celaket Malang, kemudian ada Masjid Dimyati, ada Musola Al-Amin, ada Musola Al-Barokah, ada Masjid Yassalam atau Tariqatus Salam. Ya, semuanya
Tidak ada yang pernah bersinggungan, tetapi semua berjalan alami, wajar, dan penuh atau syarat dengan etika. Inilah makna kita bertuhan, makna kita hidup antar umat beragama, dan makna kita hidup di bawah panji Garuda Pancasila. Terima kasih. Semoga rahman dan rahim Allah menyelimuti seluruh keluarga besar bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia, bahkan makhluk yang tampak maupun yang tersembunyi, dirahmati penuh cinta. Terima kasih. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin.